Halo semuanya, selamat datang di channel Tanpa Budget, channel yang kian hari makin banyak ditolak perusahaan. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat animasi ataupun menganimasikan teks, bukan teks ya, gambar menggunakan Blender dan menggunakan shading. Jadi kalian tidak perlu terlalu banyak ini menggunakan keyframe atau lain-lainnya. Kita akan menggunakan nodes dan hanya menggunakan satu gambar. Sebenarnya tutorial ini terinspirasi dari Camellia ya, Welcome to 2025 gitu. Kayak kalian yang sering main game Osu dan pastinya sering merusak keyboard dengan mainkan level Camellia, pasti tahu Camellia siapa lah. Jadi intinya dia lumayan bisa membuat lagu yang energetik. Untuk membuat tutorial ini kalian bisa menggunakan Blender versi berapapun. 2.7 juga bisa sih harusnya. Kalian mau menggunakan versi 2.8 juga bisa. Di sini saya menggunakan versi 2.1. Dan sebelum kalian mulai, seperti biasa kalian harus aktifkan node Wrangler untuk mempermudah proses kalian ketika membuat atau mengontrol nodes gitu. Langsung saja mulai. Di sini saya sudah membuat sebuah gambar yang isinya sebenarnya sebuah teks gitu. Ini this is a text ya, ini sebuah teks gitu. Dan dari sini kita ingin membuat teksnya itu bergelombang, bergerak, tapi juga agak blocky seperti di video referensi yang saya tunjukkan barusan. Nah, sebelum saya mulai untuk menggeser-gesernya, saya ingin menjelaskan dulu pada kalian tentang tekstur koordinat. Yang sudah saya bahas ya di video-video sebelumnya. Kalau kalian menonton, gambar itu atau tekstur dia sangat berpengaruh, dia sangat tergantung pada koordinat gitu. Ya intinya si gambar itu perlu sebuah medium ataupun perlu sebuah area di mana gambar tersebut bisa menempel. Dan kita bisa mengontrol area tersebut menggunakan tekstur koordinat. Secara otomatis image itu akan langsung menggunakan UV koordinat ya. Dan kita bisa mengontrol koordinat tersebut menggunakan mask node misal untuk menggeser si posisi gambarnya seperti ini. Selanjutnya kalau kalian langsung menggunakan mask node, itu dia langsung mengontrol 3 sumbu sekaligus, yaitu X dan Y dan Z. Di sini kita hanya ingin mengontrol sumbu Y. Saya tekan Ctrl Shift Alt Z untuk membunyikannya. Ini. Jadi kita langsung saja seperti XYZ, karena kita perlu informasi di sumbu Y. Karena yang ingin kita geser adalah ingin kita gerakan si teks ini ke atas dan ke bawah. Kita ingin mengontrol si sumbu Y ini, kemudian kita tekan combine XYZ, sumbu Y ke sumbu Y, tapi sumbu X sumbu X akan bermain-main dengan sumbu Y. Jadi kita bisa gunakan mask node, kita tambahkan sumbu X dengan sumbu Y, hasilnya akan menjadi ini garis yang yang miring seperti ini. Tapi kita juga tambahkan sebuah operasi yaitu sinus, agar kalau kita gunakan lagi mask node yaitu addition, dia akan memberikan efek seperti ombak seperti ini. Seperti yang kalian tahu kan, sinus itu ya gelombang gitu ya, dan cosinus itu kebalikan dari sinus. Jadi kalau kalian menggunakan sinus ataupun cosinus ya tidak masalah. Yang pasti juga jangan menggunakan cosine, tangent, karena tangent itu agak beda lagi. Nah sekarang kalau kalian masukkan ini ke sumbu Y dan masukkan ini ke si gambar, dan kemudian tekan Ctrl Shift, maka si gambarnya itu juga akan bergerak seperti ini. Nah ini kan ini ya, klip ya. Kita ingin membuat si area yang hitamnya itu tidak ada, jadi kan saya buat jadi klip ya. Coba extendnya.
Nah, seperti ini saja. Nah, ini adalah efek yang kita inginkan. Tapi kita ingin si sinusnya itu tidak terlalu tinggi ombaknya. Jadi kita akan kontrol ketinggian ombak tersebut menggunakan multiply. Jadi kan sebelumnya si sinus itu minus 1 sampai 1 ya. Menggunakan multiply kita bisa kontrol nilai tersebut agar lebih rendah. Nah, sebelumnya ini kan misalnya sebelumnya minus 1 sampai 1 ini menjadi minus 0,2 sampai 0,2. Kalian juga bisa gunakan map range ya, tapi saya bisa menggunakan multiply karena lebih mudah lah. Seperti ini. Kemudian kita ingin membuat si efek block key-nya. Untuk menggunakan efek block key itu kita bisa gunakan namanya snap. Nah, di sini sudah terlihat ya, jadi ada sedikit. Nah, seperti ini. Kita bisa mengontrol si snap tersebut ataupun jumlah garis tersebut dengan cara menggunakan si increment. Misal 0,1. Ini. Jadi snapping ini intinya dia akan membuat nilai yang berada di kelipatan 0,1 itu menjadi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Jadi kan yang sebelumnya ada 0,19 ini dia begini tidak ada gitu karena menggunakan snapping ini. Kan kalau misal kalian ingin membuat si snappingnya itu lebih bisa dikontrol di sini. Oke, ini. Jadi kalau misal kalian melihat si sinusnya itu ataupun si ombaknya itu kurang terhimpit ya, mereka tadi kan tinggi ya, ini kita ingin membuat si ombaknya itu lebih sempit gitu. Kita bisa membuatnya di sini gitu saja. Ini sih ya buatnya lebih cepat sih. Nah, seperti ini. Jadi kita memiliki banyak kontrol dari efek yang kita buat. Kalau misalnya terlalu tinggi, kita bisa turunkan ini lagi seperti ini. Dan kita punya efek seperti ini. Misal ini terlalu banyak sih garisnya, jadi kita bisa tekan saja 0,15 seperti ini. Atau nah, seperti ini. Ini kan juga kelihatannya si gerakan dari garisnya itu mulus ya, tapi si perpindahan ininya gambarnya itu kurang mulus. Kita juga bisa menggunakan value lagi. Kita bisa gunakan value. Kemudian si value ini kita berikan hashtag ataupun driver #frame. Kemudian kita gunakan multiply untuk mengatur divide lah. Menggunakan divide untuk mengatur kecepatannya. Jadi kalau saya tempelkan ini di sini, ini secara otomatis bergerak. Cuman dia masih belum blocky ya, masih mulus si gerakan ombaknya. Jadi kita gunakan snapping juga, tapi snappingnya 0,5. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau si ininya si teksnya itu terlalu di atas, bisa kita subtract saja di sini. Seperti ini. Sekarang kita memiliki efek teks yang bergelombang seperti ini menggunakan full texture. Nah, sekarang ini kan gambarnya itu memiliki backgroundnya warna. Kita bisa menghilangkan background tersebut dengan cara menggunakan informasi dari gambar tersebut. Ini kan gambarnya cuma hitam putih gitu. Jadi kita bisa mengambil value-nya menggunakan color ramp langsung bisa.
kita gunakan saja greater than. Nah ini, jadi kita ingin menyeleksi semua nilai yang lebih besar dari thresholdnya. Jadi kita ingin mengseleksi si warna yang putih ini agar kita bisa akan digunakan untuk transparansinya. Di sini kita bisa gunakan saja tekstur emission dan juga transparent. Ini. Kemudian kita tekan Ctrl Shift klik kanan saja untuk langsung menambahkan mix shader. Ini ke sini. Kemudian Ctrl Shift klik kiri. Dan di sini sudah terlihat si objeknya, si gambarnya itu transparan. Tapi ini sebenarnya belum transparan karena ini DV ya. Kita harus menambahkan blue setting, tekan N, kemudian tekan cari option, dan dari blend mode yang sebelumnya alpha clip, kalian ubah menjadi alpha blend. Kalau misal bukan alpha clip, yang sebelumnya opaque ubah menjadi alpha hash ataupun alpha blend. Karena kita menggunakan greater than, jadi kita tidak akan menemukan gradasi. Jadi kalian bisa saja menggunakan alpha clip ataupun alpha blend untuk blend modenya. Yang lebih cepat tuh alpha clip sih ya, karena dia tidak akan mencari si gradasinya. Jadi kita gunakan saja alpha clip. Nah ini terbalik ya. Jadi yang sebelumnya greater than kita ubah menjadi less than. Seperti itu. Nah kemudian saya ingin memberikan efek gradasi warna pada si teks ini. Kita bisa gunakan ataupun ya bisa saya memberikan efek tersebut dengan cara menggunakan salah satu nilai dari nodes ini. Kita bisa saja tarik itu nilainya dari sini gitu. Ini langsung saja tarik. Kemudian kalian tambahkan color ramp. Kalau kalian langsung tempelkan ke sini, maka akan terlihat sebuah gradasi. Bisa kalian geser ini agar terlihat gradasinya. Namun seperti yang kalian lihat, si gradasi warnanya itu masih terlalu mulus. Jadi dari sini juga bisa kita tambahkan snap tadi agar si nilainya snapping juga. Nah seperti ini. Dari sini kita bisa berikan warna, misal kita tiru saja lah ya. Kita gunakan HSV, kemudian dari near ubah menjadi far. Dari warna hitam kita geser menjadi value-nya menjadi 1, dan si warna ini ubah menjadi keungu. Begitupun di sini ubah menjadi ungu. Seperti ini. Nah, kemudian kita ingin membuat si warnanya itu berulang-ulang. Kita bisa gunakan modulo. Kalau di versi 3.3 gitu belum ada truncate dan float modulo ya. Cuma dapat satu modulo, tapi setelah di versi 3.6 gitu atau berapa gitu, si modulo ini diubah menjadi 2. Tapi maupun yang atas dan bawah juga kurang lebih si fungsinya hampir sama gitu. Walaupun kalau kalian baca si documentation-nya pasti beda lah. Ini akan saya naikkan. Dan ini akan saya geser menjadi seperti ini. Ini bukan saya mensupport tapi ya memang seperti ini itu si referensinya. Dia mungkin akan saya buat seperti ini saja. Nah, karena seperti yang kalian lihat si garisnya itu masih lurus, itu berbeda dengan yang ya. Malah nanti jadi politis itu, agak politik. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi di referensinya, si teksnya itu kan agak seperti terekstrud ke belakang gitu. Jadi kita bisa gunakan saja array modifier dan kita modify-nya ataupun offset-nya ke semu Z. Ini 0 saja. Tapi ini kita ini kan plane ya. Jadi plane itu dia hanya sebuah objek yang 2 dimensi gitu.
Jadi kita perlu bantuan objek lain untuk mengontrol si offsetnya. Kita tambahkan empty, dan dari relative offset ubah menjadi object offset, dan langsung saja ini eyedroppernya kalian klik ke empty. Kalau kalian geser, maka akan seperti ini. Gesernya sedikit saja karena kita ingin membuat sebuah efek seperti extrude gitu. Kalau ini naikkan, nanti seperti ini. Ini juga bisa kalian geser ke bawah, ke sembunyi seperti ini. Kemudian di scale agar memberikan efek seperti ini. Dan dari sini kalian memiliki efek seperti tadi ya, seperti refleksi. Mungkin ini warnanya terlalu ya, over gitu. Kita bisa ini sih, bisa mengakali warna ini sih, si outline itu. Ini kan warnanya ada abu-abunya, jadi kita bisa seleksi juga warna abu-abu ini agar dia memiliki warna yang berbeda daripada yang lainnya. Kita bisa gunakan mix color. Kemudian ini ke sini saja, di mix ini, dan dari sini kita bisa seleksi saja, bisa gunakan color ramp agar kita bisa mengambil si area yang ini. Ini coba seperti ini. Seperti ini. Dan kita berikan warna ini hitam saja. Di sini kalau kalian langsung output harusnya seperti ini. Mungkin yang terlalu hitam ya. Putih enggak juga sih. Kita turunkan sedikit sih. Oh nggak bisa ya, karena dia bukan gradasi juga, dia satu warna. Nah, ini kita memiliki efek seperti ini, dan kita bisa gunakan empty untuk mengontrol si extrusionnya, juga scale-nya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan modifier yang lain sih, tapi kalau saya teruskan nanti videonya terlalu panjang. Ini sudah hampir 20 menit. Alt S. Nah, kita memiliki efek teks seperti ini menggunakan full texture. Nah, ini si node-nya. Kurang lebih sedikit lah ya, segitu mah, belum terlalu banyak. Ya, bisa kalian ini sih, bisa kalian variasikan lagi dengan mengontrol si sumbu-sumbunya. Misal kalian bisa tambahkan saja noise texture di sini, misal ini cuman tambahan sedikit saja, ini di sini. Kemudian ini ditambahkan multiply lagi untuk mengontrol si noise-nya. Nah, seperti ini. Ini kan jadi lebih menarik karena kita mengontrol sini lagi menggunakan tekstur gitu. Nah, seperti ini. Jadi seperti efek ya meleleh gitu. Mungkin seperti ini saja video yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Dan mulai hari ini, ataupun ya semuanya kemarin saya sudah record video. Dari mulai sekarang saya tidak akan bisa merecord video dengan resolusi 1080 lagi ya, karena entah kenapa si Blender itu kalau saya paksakan menggunakan resolusi 1080 membuat entah GPU-nya ataupun layarnya gitu, dia suka langsung ngeblank dan ya udah nggak nunjukin apa-apa lagi gitu, dan harus di restart setiap kejadian seperti itu. Jadi mulai sekarang saya tidak akan membuat video dengan resolusi lebih tinggi dari 720. Walaupun membuat videonya itu hanya hasil dari beberapa animasi seperti yang kemarin kalian nonton, si Swordplay itu ya, yang animasi belum jadi karena saya terlalu bersemangat tapi saya lupa untuk mengatur rignya lebih detail. Seperti biasa di akhir video saya ingin mengingatkan pada kalian untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya, mencari tutorial sebanyak-banyaknya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai gunakan channel saya sebagai channel terakhir untuk informasi dari pengetahuan kalian itu. Di YouTube itu sudah banyak tutorial video tutorial itu, dan sangat bermacam-macam dengan
macam-macam style dalam penyampaian informasinya. Jadi silahkan kalian cari saja tutorial yang lain. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.